Shalom teman-teman, gue Ricci. Hari ini kita mau dengar renungan Matius 7 ayat 17 sampai 20. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Yesus mengajarkan kita untuk kita menjadi pohon yang baik, teman-teman. Nah, kita juga perlu pahami ya, pohon yang baik itu apa, teman-teman? Apakah bicara sekedar moralitas atau perilaku atau apa, teman-teman? Setelah manusia jatuh ke dalam dosa, teman-teman, kita ini menjadi pohon yang buruk, pohon yang gak baik, pohon yang layak dibakar. Tapi karena kasih Tuhan, karena kasih karunia Tuhan begitu besar, maka kita menjadi pohon yang layak ditolong. Ya, perlu diperhatikan, perlu diberi makan, perlu diberi air, ya. Agar kenapa? Supaya hidupnya menjadi lebih hidup, teman-teman. Ya, sehingga kita menjadi pohon yang baik, gitu ya. Satu-satunya dalam hidup ini yang dapat memberi hidup adalah firman Tuhan, teman-teman. Ya, kata-kata Tuhan, kalimat Tuhan, ya. Itu akan memberikan kita hidup, teman-teman. Ya, kata-kata Tuhan tuh apa sih gitu ya, kalimat Tuhan tuh apa sih, firman Tuhan tuh apa gitu. Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya. Nah, di ayat berikutnya juga ada begini, teman-teman, karena kita juga kadang-kadang suka mencari kebenaran ya menurut versi kita sendiri ya, itu yang menjadi sesat ya, teman-teman. Nah, di Yohanes 14 ayat 6 Tuhan Yesus bilang seperti ini. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, teman-teman. Ya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, kita sebagai pohon yang buruk, pohon yang gak baik, gitu ya. Pohon yang punya kecenderungan untuk ditebang dan dibakar, gitu ya. Ketika kita diberi kesempatan gitu untuk lebih hidup, untuk mempunyai hidup, tentu sebagai pohon yang ingin mau ditolong, ya kita harus menerima pertolongan itu, teman-teman. Kalau enggak kita ditebang dan dibakar. Ayo kita terima pertolongan itu, gitu. Yaitu dengan menerima firman Tuhan dalam hidup kita, gitu ya, teman-teman. Kita ingat kata-kata firman, kita ingat kebaikan Tuhan, ya. Kita ingat berkat-berkatnya Tuhan, gitu. Kalau perlu kita hafalin, teman-teman. Yang penting kita pahami, gitu, teman-teman. Ya, artinya setiap kata-kata firman yang terbentuk menjadi sebuah kalimat akan selalu memberi pengaruh buat kita yang mendengarnya, menyerapnya dan menikmatinya. Dan itu akan menggairahkan kita untuk menikmati hidup yang benar dan kudus. Dan hal ini memberi kita kesanggupan untuk memperkatakan firman Tuhan jauh lebih yakin dari setiap masalah, teman-teman. Waktu kita susah, kita sanggup berkata, aku diberkati. Waktu kita jatuh, kita sanggup berkata, Tuhanlah penolongku. Waktu kita sendiri, kita sanggup berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkanku. Waktu kita kecewa, kita sanggup berkata, Tuhan, aku mengampuni dia. Wow, itu dahsyat sekali, teman-teman ya. Kita punya kesanggupan untuk memperkatakan hal-hal berkat, untuk memperkatakan firman Tuhan, teman-teman. Mari teman-teman teruslah menikmati firman dan memperkatakannya, sehingga kita menjadi pohon yang baik, pohon yang benar,
dan kita memiliki buah yang baik dan buah yang benar. Yuk dukung terus channel ini dengan like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman. Sehingga renungan ini menjadi berkat buat banyak orang, khususnya buat anak-anak muda. Oke teman-teman, level up, God bless you.